kait-kaitan bahwa klien kami numpang segala macam, ya itu menurut saya karena ada provokasi dan karena ada framing-framing tidak benar sehingga netizen. Loh, siapa yang numpang? Onsen nggak pernah mengatakan bahwa mantan bininya sama anak-anaknya itu numpang di rumah dia yang awalnya diperuntukkan untuk mereka juga itu kan, supaya mereka bahagia di situ. Tapi yang numpang itu kan rombongan sirkus itu, rombongan Mangga 2 itu loh, yang jingkrang-jingkrang di situ nebeng live. Jadi kau ini pengecer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada ya, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman sudah pada tahu nggak nih polemik antara Ruben dan Sarwendah ya, yang kembali menjadi sorotan publik. Kali ini pembahasan menjadi panas kembali setelah muncul kabar Sarwendah meninggalkan rumah yang menjadi sumber perselisihan ya. Disusul beragam komentar netizen mengenai hak asuh anak, nafkah hingga berbagai isu lain yang terus berkembang di media sosial. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Orangnya siapa? Membela CEO, si Koko Mangga 2 atau saweran gimana sih? Kalau ngomongnya ngelantur ya, harus fokus-fokus. Kalau pengacara harus tuh ngomong tuh detail-detail, nggak kesana kemari. Ini siapa yang numpang? Onsen nggak pernah bilang tuh saweran numpang. Ya ini terpaksa dikeluarkan supaya bubar itu rombongan sirkus itu, nebeng-nebeng itu loh. Yang rombongan Mangga 2 itu loh, jingkrak-jingkrak, yang cari duit kan, nebeng cari duit kan. Cong. Ibu ini kayak penghuni Siteng loh, kayak busuk sekali hatimu Bu. Kecintaan kali kau sama si Sarkawi itu. Ntar kau jadi tumbal, baru tahu kau. Polemik Ruben Onsu dan Sarwendah kian hari kian memanas, kian hari kian menjadi, dan bahkan terdengar kabar kalau Sarwendah telah pergi. Sarwendah telah cabut, Sarwendah telah meninggalkan rumah yang selama ini menjadi permasalahan, menjadi polemik dalam rumah tangganya. Ini merupakan dampak dari permasalahan keluarga yang kian hari justru kian rumit dan tidak mampu diselesaikan secara pribadi maupun oleh kuasa hukum masing-masing. Ini merupakan pelajaran dan harus ditarik, ya enggak? Dan harus fokus pada permasalahannya apa. Dan ini juga dampak akibat saling serang di media yang dilakukan oleh kedua belah pihak maupun kuasa hukumnya ya, yang berujung pada gugatan gugatan hak asuh anak ya. Langkah yang diambil Sarwendah merupakan ya langkah yang menjadi keputusannya ya, siapapun boleh menghargai. Namun apakah langkah dan sikap yang dilakukan itu sudah tepat atau belum, ya kembali itu pada penilaian Sarwendah dan kuasa hukumnya seperti apa. Kenapa saya katakan belajar dari Sarwendah? Karena dia kasusnya sekarang ini lagi viral dan semua orang tentu mengenal sosok Sarwendah ini. Nah, ini salah satu contoh ya, produk Sarwendah. Ini saya beli sebelum COVID ya. Nah, ini adalah pembersih kuku ya. Nih, membuat kuku jadi mengkilap. Ini mereknya Sarwendah nih. Ini bungkusannya Sarwendah. Ini udah sampai begini Sarwendah. Dan Sarwendah itu walaupun dulu suaminya itu memiliki penghasilan yang besar, tapi dia tetap bekerja di rumah. Sarwendah itu punya produk sendiri. Dia memiliki produk bermerek namanya Daster Sarwendah. Nah, ini juga nih, pembersih kukunya juga mereknya Sarwendah. Dia juga menjual cemilan ya, makanan itu asinan gitu yang di Stopless itu juga mereknya Sarwendah. Dia juga menjual beberapa produk kecantikan yang memang merek dia gitu. Ada juga jamu yang namanya memang Sarwendah dan itu sering diminum oleh mereka sekeluarga dulu. Saya dulu sering sekali menonton acara mereka ya.
YouTube mereka gitu sebelum mereka bercerai. Jadi ini adalah salah satu contoh bahwa walaupun suaminya memiliki penghasilan besar, tapi dia juga memiliki usaha sendiri. Bahkan usahanya itu kita nggak tahu ya hasilnya seberapa banyak. Biasanya kalau punya merek sendiri itu hasilnya kita nggak pernah tahu. Itu dia tuh kekayaannya tuh udah seberapa banyak karena dia orang yang sangat sederhana ketika menikah dulu. Jadi tidak terlihat gitu dengan penampilannya. Tetapi kekayaannya tuh kita nggak pernah tahu ya. Netizen Indonesia harus tahu ya. Pernyataan terbaru dari pengacaranya Ruben Onsu. Kaget gak sih? Ternyata uang bulanan yang diberikan Ruben kepada Sarwenda yang lebih dari 200 juta per bulan itu bukan hasil dari keputusan pengadilan dan juga Akta 39. Itu adalah keputusan pribadi dari Sarwenda. Dan ketika ditanyain itu uang apa dan buat apa, marah. Isi pokoknya disesuaikan sendiri semau-mau dia. Ada uang pokok 75 juta, makanan anjing yang berjuta-juta, uang plastik dan berjuta-juta. Itu ternyata keputusan pribadi dan seperti hutang untuk Ruben yang selalu ditagih setiap bulan. Lo belum bayar ya bulan ini? Emangnya Ruben ngutang sama lo? Sampai-sampai kesannya tuh ditagih. Dan lebih membagongkan lagi ya, ternyata perabotan dan furnitur yang kemarin katanya dia sendiri yang beli, ternyata bohong. Buat ibu-ibu, khususnya ibu-ibu yang baru habis bercerai dengan suaminya. Misalnya, ini misalnya ya, kalian ibu-ibu atau emak-emak ya, berada di posisinya SW, udah bercerai dengan mantan suami. Nah, kalian mau pindah rumah karena rumah tersebut itu diributin gitu. Sedangkan sekarang kalian lagi bawa anak kalian. Nah, pertanyaannya, apakah kalian akan minta izin dulu ke mantan suami untuk pindah rumah, ataukah kalian akan pindah aja? Apalagi yang perceraiannya itu dilandasi karena sesuatu hal gitu ya. Yang tahu ya suami istri ini aja yang tahu, kita di luar gak ada yang tahu gitu. Apakah kalian akan minta izin dulu ke suami, misalnya kayak gini, halo ayah, aku mau pindah ya bawa anak-anak. Apakah seperti itu manggilnya masih ayah? Aku mau pindah ya bawa anak-anak, nanti kalau ada perlu apa-apa telepon aja. Atau yang kedua, kalian pindah aja, pindah dulu gitu, baru nanti kalian mau kasih tahu ke mantan suami kalian bahwa kalian tuh sudah pindah. Coba bagaimana tanggapan kalian tentang masalah ini? Kenapa gue bikin VT kayak gini? Karena di luar sana pendukungnya RO bikin VT yang menyudutkan SW. Dan seakan-akan SW yang salah aja. Baca bareng-bareng ya. Sarwenda bongkar Thalia bukan anak kandung Ruben Onsu. Sarwenda, lu bangga bongkar aib. Oke teman-teman, saya potong dulu videonya. Jadi pada video yang baru saja kita saksikan ini, berbagai netizen menyoroti polemik Ruben Onsu ya dan Sarwenda yang dinilai semakin memanas. Mereka membahas kabar Sarwenda yang meninggalkan rumah yang menjadi sumber perselisihan ya. Jadi rumahnya yang menjadi sumber perselisihan setelah konflik keluarga terus berkembang hingga masuk ke ranah hukum. Ada pula yang menganggap persoalan ini semakin rumit akibat saling menyerang melalui media. Selain itu, beberapa netizen juga membahas usaha-usaha yang dimiliki Sarwenda sebagai bukti bahwa ia juga memiliki penghasilan sendiri. Sementara itu, teman-teman, di sisi lain muncul pembahasan mengenai besarnya nafkah bulanan yang disebut-sebut diberikan Ruben setiap bulan, serta perdebatan mengenai rincian pengeluaran yang menjadi sorotan publiknya.
Video juga mengajak penonton berdiskusi ya mengenai keputusan seorang mantan istri yang membawa anak-anak mereka itu pindah rumah. Apakah perlu meminta izin kepada mantan suaminya ataukah tidak? Dan di penghujung video, netizen kembali diajak memberikan pendapat mengenai perkembangan terbaru mengenai kasus tersebut. Lanjut. Lu sendiri bangga. Lu nggak mikir bagaimana kejiwaan anak lu, ya? Yang lu bikin malu itu anak lu. Ya Allah Sarwenda, lu kan seorang ibu, pantas lu begitu. Lu nggak malu Sarwenda? Ya enggak lah, orang lu cuma gara-gara pengen hartanya Ruben Onsu, lu maluin diri lu sendiri, lu maluin anak lu. Si ibu kasar sekali ngomongnya ya. Mana dia nyebutin nama nggak takut dilaporin. Aduh, si ibu ini ya. Kalau aku sih yakin itu beritanya tidak benar. Bukannya aku membela A atau B, tapi aku yakin itu anaknya Ruben. Kalau enggak, kenapa Ruben sampai bersikeras ya pengen ketemu sama anaknya kalau dia tahu dia bukan anaknya gitu ya. Nah, ini kita lagi guys. Ini dulu dan sekarang ya, yang di atas dulu, yang di bawah sekarang guys ya. Emang ini yang di atas Sarwenda guys ya. Tapi aku lihat sih, mungkin kadang make up itu pengaruh loh guys ya. Kalau kita pakai make up sama enggak itu yang harus sih kita kelihatan cantiknya gitu ya. Makanya kalau kita mau lihat orang atau perempuan itu cantik apa enggak ya, kalau bangun tidur ya. Kenapa kalau bangun tidur dia kan nggak pakai make up gitu guys, jadi kelihatan dia cantik apa enggak. Kalau sehari-hari kan dia pasti ditancap gitu ya. Beda kalau laki-laki, nggak mungkin laki-laki pakai make up gitu guys. Jadi kalau laki-laki pasti ya pure ya, sesuai dengan fakta gitu ya. Maaf ya, hit jelek apa enggaknya tuh terlihat gitu. Kalau para wanita tuh bisa di make up, jadi kelihatannya nanti kalau bangun tidur apakah dia cantik atau enggak gitu ya. Nah, ini kita kasus lagi. ini selesai antara Ruben sama Sarwenda, kita nggak akan ngurusin lagi. Kita nggak akan bikin fitnah, kita nggak akan bikin isu, kita nggak akan bikin apa. Lebaran aku habis baru. Bentar. Lebaran aku habis. Gak jadi dibuka semuanya kayaknya ya. Sarwenda tidak mau ketika anak-anak saya sudah besar, nanti mereka melihat keadaan seperti ini gitu. Habis baru aku buka semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 udah. Tunggu kesabaran aku habis baru aku buka semuanya. Ada kesabaran aku habis, aku sekarang masih sabar kok. Salim hari. Guys, kalian tahu kalau misalnya aku sudah ngomong pasti udah ada bukti by dokter, by lawyer, by semuanya deh. Apa Bu? Kalau gue udah ngomong Bukti apa ya? Kok ada dokter? Apakah tentang berita yang barusan ya, yang tes DNA ya, mungkin dia makanya ada barang bukti seperti lawyer, pengacara untuk melaporkan, dokter untuk mengatakan bahwa dia benar-benar anaknya gitu ya. Nah, makanya dia ada ini. lebaran gue udah habis, pasti semua bukti itu udah baik, semuanya tuh udah ini gitu. Tuh kan? Anak, apalagi anak dia juga perempuan. Kayak pasti dia maunya yang terbaik buat anak-anak saya. Jadi saya nggak mau lagi ketika mereka besar, mereka menikah seperti ini. Saya nggak mau gitu. Tuh guys ya, dia nggak mau katanya gitu ya. Ya kita doakan saja semoga mereka berdua antara Ruben dan Sarwenda ini ya berakhir dengan damai gitu ya. Karena ya aku sih ya kasihan gitu ke anak-anaknya ya, dari psikisnya gitu kan, takutnya terganggu karena masalah seperti ini. Apalagi jejak digital tuh tidak pernah hilang, susah hilangnya ya. Ya kita lihat nanti ke depannya. Kita hanya bisa berdoa untuk mereka berdua, untuk kebaikan mereka ya, antara Ruben sama Sarwenda gitu ya, rumah tangganya. Giorgio Antonio dan Adi Sarwenda. Hah? Giorgio Antonio dan Adi Sarwenda sentil pendukung Ruben Onsu. Diamin aja. Waduh, orangnya nggak nyampe.
konflik mantan ya pasangan selebritis. Saya sendiri pendukung Ruben Onsu, dia min aja otaknya nggak nyampe. Lu yang dongo. Live birahi sama ini nih, kompor kuantum nih. Kompor kuantum lagi guys. Mata. Belum mata. Aduh. Kamu gitu guys. Bentar. Itu apaan nih bawa guys? Kemesraan Sarwenda saat live bikin baper. Kira-kira apa rasanya ya? Pengen juga rasanya cina. Bayangin di belakang layar gimana katanya guys. Apakah ini hanya di mesra seperti ini tuh hanya di depan layar, di belakangnya biasa-biasa aja gitu guys ya? Kamu gitu guys. Opa, bunda skill set. Iya, Mak. Fix glass. Geli. Gede apa? Saya pegang kamu aja enggak? Cuma ingetin di diri lu yang sekarang ini sebelum proses cerai terlalu banyak ongkos yang dikeluar RO buat lu. Jadi minimal berterima kasih. Dulu dan sekarang yang tadi gitu ya. Ben Ruben orane duitmu akeh men lho Ben Ruben. Sampeyan mentransfer 250 juta rutin ya. Terus totalnya iso sampai 11 miliar trimo digawe renov omah beyo. Lah kuwi asine pesugihan Gunung Kawi kalah lho Ben karo keringetmu Ben. Ya Allah, trimo renov kuwi, renov ya. Nek arane renov kan berarti memperbaikan ya. Lah wi bandahno mbangune kuwi entek piro? Biasane renov iku pirang persen dari rumah asli nih kuwi. Biaya rumah asli nih 11 ping 33 miliar edan gendeng ya. Edan iki ae misal aku gawe omah ya bangun omahku 100 juta. Lek renov kuwi mungkin aku butuh sekitar 20 jutaan. Iki tak ibarat kata ya, aku pomone aku ngalami. Lah kowe 11 juta trimo 11 miliar trimo ge renov. Biaya demi Gunung Kawi wis demi Gunung Kawi ya. Insekur kan, insecure. Kur karo keringetmu dhewe iki. Kita lihat lagi guys. Si anak angkat. Oke, saya potong lagi videonya. Jadi video barusan ini berisi reaksi netizen terhadap beredarnya isu yang menyebut salah satu anak Sarwenda ya itu bukan anak kandung Ruben ya. Ini ngeri sekali ya. Sebagian besar netizen menganggap kabar tersebut tidak masuk akal dan menilai isu itu hanya rumor yang belum memiliki dasar yang jelas. Mereka menilai tuduhan seperti itu dapat berdampak buruk terhadap kondisi psikologis anak-anak ya dan bisa memperkeruh suasana yang sebenarnya sudah cukup rumit. Selain membahas isu tersebut, video yang baru saja kita saksikan juga menampilkan berbagai komentar mengenai penampilan Sarwenda sebelum dan sesudah perceraian serta mengingatkan pentingnya menjaga etika dalam berkomentar di media sosial. Dan menjelang akhir video segmen kedua barusan ya kita dengar bareng-bareng ya. Netizen berharap agar konflik antara Ruben dan Sarwenda itu dapat berakhir dengan damai ya dan segera gitu ya demi kepentingan anak-anak mereka. Karena jejak digital dari berbagai pemberitaan dan komentar publik itu akan terus tersimpan dan dapat mengurangi atau memengaruhi mereka di masa depan ya. Lanjut. Dan seluruh pemuja Apa nih pakai pika kok udah nggak sound kayak gini jadi jariku merontak-rontak. Betul banget bang katanya gitu. si Oma seluruh Indonesia lagi senang banget. Karena sesuai permintaan si anak angkat, SW dan anak-anaknya harus keluar dari rumahnya. Nah, sekarang SW dan anak-anaknya sudah keluar dari rumah mewah itu, rumah bermasalah itu, sesuai permintaannya si anak angkat. Otomatis seluruh kekayaan dan harta si Oma akan jatuh ke anak angkatnya. Karena si anak angkat tahu, si Oma ini cinta dan sayang banget sama anak angkatnya ini. Kalau kita flashback ke belakang, tanpa persetujuan SW, dia ini nggak bakalan bisa diangkat jadi anak oleh si Oma. Dan pesan saya buat kamu Oma, hati-hati, doa anak kandung kamu dan doa
mantan istri kamu yang telah kamu sakiti dan kamu jolimi. Oke, teman-teman, sudah selesai videonya. Jadi pada bagian akhir video yang baru saja kita saksikan, sejumlah netizen kembali membahas persoalan rumah yang menjadi polemik setelah beredar kabar Sarwenda dan anak-anak telah keluar dari rumah tersebut ya. Sebagian netizen mengaitkannya dengan berbagai isu mengenai renovasi rumah, ya, nilai aset, hingga dugaan siapa yang nantinya akan memperoleh manfaat dari harta yang saat ini sedang dipersoalkan tersebut. Ada pula komentar yang menilai keputusan meninggalkan rumah tersebut ya sudah sesuai dengan permintaan pihak tertentu ya. Sementara itu netizen lain mengingatkan agar semua pihak itu semakin berhati-hati ya dalam bersikap, karena setiap tindakan itu tentu saja memiliki konsekuensi. Dan di akhir video, teman-teman, pembuat konten kembali mengajak penonton ya memberikan pendapat di kolom komentar mengenai perkembangan terbaru kasus Ruben Onsu dan juga Sarwenda, serta menutup pembahasan dengan ucapan terima kasih kepada para penonton, yaitu sebetulnya adalah ucapan terima kasih dari saya. Oke teman-teman, demikian dulu komentar dari saya. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.